Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, adik-adik? Terdengar, Pak. Dengar, alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai skala alat ukur. Jadi kan kadang-kadang alat ukur itu kan masih ada alat ukur yang lama. Jarang sekarang memang jarang dipakai alat ukur jarum. Apa namanya, multitester, dibilang multitester. Multitester biasanya gambarnya kayak gini. Sini ada banyak angka-angkanya. Baru dia menunjukkan jarum. Nah, gitu. Ini alat ukur yang lama, tapi masih sering digunakan. Nah, semua sudah pernah melihatnya kan? Udah, Pak. Gimana? Belum pernah? Udah, Pak. Udah, Udah, Pak. nah, karena ada kan. Nah, jadi di situ kita mau menentukan, kalau kita mau mengukur itu kan biasanya kita tidak tahu tegangannya berapa maksimalnya gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, katakanlah misalnya kalau tegangan di baterai mobil misalnya kan, baterai kereta misalnya, kereta itu kan ada yang 6 volt, ada juga 12 volt gitu. Maka untuk skalanya kita pilih yang 12 volt. Nah, jadi kalaupun dia terukur ke yang 6 volt itu masih membaca. Nah, tapi kalau kita pilih yang 6 volt, ternyata dia 12 volt baterainya, nah alat ukur ini bisa rusak. Nah, makanya kita pilih kalau mau mengukur itu skala yang tertingginya. Nah, setelah itu kalau misalnya ada suatu skala seperti ini, kemudian di situ ada angka, di atasnya itu 0, 0, 50,
kemudian 100, 150, kemudian 200, kemudian 250. Lalu di bawahnya lagi 0, 10, 20, 30, 40, kemudian 50. Nanti di bawahnya ada lagi 0, 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Ada 3 baris di angkanya gitu kan. Maka kalau seperti itu, kalau kita mau pakai skala, nah skala mana yang kita pakai di sini ada nanti penunjuknya yang apa? Ada switch. Misalnya 10, 50, 250. Nah, switchnya ini diputar. Bisa juga diputar ke sini, bisa juga diputar ke sana. Tergantung yang mana yang mau kita pakai. Nah, masalahnya kalau kita mau mengukur kalau kita pakai skala misalnya tadi yang skala 50, maka nilainya itu adalah nilai yang ini yang kita pakai. Oke. Jadi kalau jarumnya menyimpang penuh ke kanan, sininya jarumnya, nah, maka dia membaca ada 250, ada 50, ada 10. Jadi kalau ke sini kan ada 250 yang ini, ada 50 dan ada 10. Nah, kalau kita putar ini di 10 misalnya. Nah, di 10. Nah, ini switchnya kita putar di 10, menunjukkan 10. Maka kita harus menyesuaikan kalau seandainya dia menunjukkan angka 10 ini. Nah, kalau kita putar di switchnya itu 10 ini. Kalau dia pada angka 50 ini, menunjukkanlah dia ke sini. Nah, jarumnya menunjukkan ke situ. Maka dia pembacaannya adalah berapa volt? Kalau dia menunjukkan di angka 50, skala kita 10 yang kita pilih. Berarti yang ini 2 volt, maka 50 volt itu sama dengan 2 volt. Kalau dia menunjukkan di angka 100 misalnya di sini. Saya hapus dulu yang ini. Menunjukkan ke angka 100, dia set. Berarti 100 volt sama dengan berapa volt sebenarnya? Alsara? 4 volt. 4 volt. 4 volt. Oke. Kalau 150 dia menunjukkan. Sini dia. Berarti tegangan yang sebenarnya itu adalah 6 volt. 6 volt. Kalau dia menunjukkan 200, berarti dia adalah menunjukkan kemari dia 8 volt. Kemudian kalau dia penuh 250 volt itu sama dengan 10 volt. Itulah pentingnya ketika kita
men-switch skala ini, saklar ini. Yang mana yang kita pakai. Tuh. Ini dasarnya lah ya. Ini dasarnya karena ini masih menggunakan alat ukur analog. Yang pada prinsipnya sekarang sudah sangat jarang dan kita janganlah lagi menggunakan yang analog seperti ini. Pasti kita menggunakan digital. Kalau digital ya tinggal baca aja berapa angkanya. Kita dapat berapa besarannya. Dia kan sifatnya otomatik. Berapapun yang kita pasangkan propnya ke alat ukur ke posisi manapun dia tetap akan membaca nilai sesuai dengan yang diukurnya. Nah, misalnya ini alat ukur seperti ini, saya punya. Nah, dia tinggal baca aja mau kemana pun dia akan menunjukkan tegangannya sampai 220, 400. Paling di sini ada tulisannya maksimumnya berapa ini. 500 volt. Ada tertera di situ kan. Dia bersifat auto. Tegangannya itu kamera, nah ini kameranya 0,3 volt sampai 500 volt. Kemudian kalau tahanannya dari 0 sampai 80 mega. Kemudian short circuitnya 0 sampai berapa nih? 50 ohm. Jadi kalau nilai tahanannya 0 sampai 50 ohm dia akan bunyi. Tandanya short circuit. Jadi dia menganggap kalau udah 50 ohm itu udah short circuit. Nah ini nggak perlu lagi skala kalau yang seperti ini. Karena ini kan alat ukur digital. Yang banyak digunakan adalah alat ukur seperti ini. Nggak akan mungkin lagi Anda menggunakan yang analog. Tapi kita hanya sekedar paham aja sebagai dasarnya bahwa cara menentukan skala itu seperti itu. Begitu juga nanti kalau kita switch di 50, kita switch di 50 dia, maka pembacaannya itu adalah kalau dia menunjukkan 50 berarti sama dengan 10 volt. Kalau 100 itu sama dengan 20 volt. Kemudian 150 itu sama dengan 30 volt. 200 sama dengan 40 volt. Kemudian 250 itu sama dengan 50 volt. Seperti itu. Yang berarti masing-masing angka itu dibagi dengan 5. Artinya dibagi 5. Setiap pembacaan dibagi dengan 5 nilai yang sebenarnya atau nilai hasil pengukurannya. Ada juga cara lain untuk membaca alat ukur. Contohnya misalnya misalnya dia menunjukkan di posisi angka 10. Ntar saya rapikan dulu. Kalau dia menunjukkan angka posisi 10, kemudian jarum menunjukkan angka 75. Berarti di sekitar sini lah ya. Itu 75.
Maka pembacaannya adalah, ini kita hapus dulu ya. Sorry. Kalau dia menunjukkan angka 75, berarti berapa sih pembacaan nilai ukur yang sebenarnya? Maka dia 10 dibagi 250 kali dengan 75 sama dengan 3 volt. Jadi nilai yang seharusnya itu, atau nilai pengukuran, hasil pengukuran itu adalah sebesar 3 volt. Jika dia menunjukkan posisi pada 50 misalnya, maka 50, jika kita pakai saklar 50 ya, misalnya 50 per 250 kali 75, 15 volt. Kalau kita menggunakan skala yang ini, itu menggunakan skala yang ini. Itu cara menghitungnya untuk menentukan hasil pengukuran sesuai dengan skala alat ukur yang kita pilih. Jadi ada cara jika kita hendak mengukur misalnya tahanan, tegangan, atau arus, maka pertama-tama yang harus diperhatikan adalah baca apa yang tertulis di alat ukur tersebut. Jadi yang penunjukan daripada jarum tersebut Anda baca, baru perhatikan skala mana yang kita pilih. Jadi kalau dia menunjukkan di angka 75, tapi kita memilih skala 50, berarti nilai tegangannya itu adalah 15 volt. Kalau kita switch di skala 10, maka berarti pembacaan kita yang angka 75 tadi, itu sebenarnya nilainya adalah 3 volt. Kemudian juga kabel positif dan negatif juga harus ditentukan. Ya kita coba aja kalau misalnya mengukurnya kita nggak tahu yang diukur kita itu positif atau negatif, kita coba asalkan skalanya skala maksimal yang kita gunakan, maka dia tidak akan merusak alat ukur. Jadi perbedaan skala-skala itu sebenarnya di dalam alat ukur itu tergantung nilai tahanan yang dipasangkan. Jadi kalau skalanya besar, nilai tahanannya juga yang dipasangkan itu juga besar. Jadi kita perhatikan kabel positif dan negatifnya. Jangan sampai salah. Sini ada kabelnya, sini ada jarumnya. Nah, jadi kalau yang merah itu biasanya positif, kita tempatkan dia di positif. Kalau yang hitam itu adalah negatif, ini positif, ini negatif. Jadi kalau terbalik, maka pergerakan jarumnya akan berlawanan arah.
Jadi kalau misalnya ketika kita ukurkan sesuatu nilai ini, misalkan di sini kita ukur ini positif, ini negatif. Ternyata ini terbalik, ternyata ini negatif, yang ini positif. Maka jarumnya akan lari ke arah sini. Mentok di 0. Bahkan kurang lagi dari 0. Nah, berarti kita putar arahnya. Kita sesuaikan. Balik. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Maka nanti jarumnya akan bergerak ke arah kanan. Kalau kita tidak tahu positif negatif, kalau tahu kita positif negatif, maka sudah jelas prof yang merah kita letakkan di positif, kemudian yang hitam kita letakkan di negatif. Karena dalam prakteknya kadang sering tidak diketahui berapa besar tegangan yang hendak diukur. Kalau yang terjadi seperti itu, kita nggak tahu berapa yang mau kita ukur itu, kita nyoba-nyoba lah gitu. Maka saklar tadi kita posisikan pada skala yang tertinggi. Jadi kalau tadi saklarnya ada 10, 50, 250, kita set lah ke sini saklarnya. Jangan kita set ke sini. Karena tidak tahu kita tegangannya. Terkecuali ini kan untuk alat-alat ukur rendah kan, sekedar pengetahuan. Kalau untuk alat ukur pada tegangan tinggi, kita jangan menggunakan multimeter. Jadi kita gunakan alat ukur memang untuk mengukur tegangan tinggi. Contohnya aja mengukur yang 20 kV, yang kabel 3 di tiang itu, yang 20 kV. Maka alat ukurnya tidak boleh kita menggunakan alat ukur yang biasa. Tapi alat ukur tegangan tinggi namanya. Kalau alat ukur biasa dia akan rusak, meledak nanti. Jadi jangan coba-coba menggunakan alat ukur yang kecil, yang untuk elektronika, untuk mengukur tegangan pada tegangan tinggi. Jadi untuk tegangan tinggi harus diukur dengan alat ukur tersendiri. Pernah juga dulu pengalaman ada kawan ketika mengukur di panel, dia nggak tahu kalau panel itu kan masuk dari 3 fasa yang 20 kV ini. Sisi tegangan tingginya, jadi ada panel masuk dari sini yang 20 kV, baru keluar dia itu kan 380 volt. Kalau yang 380 volt ini bisa diukur dengan yang multimeter. Tapi kalau yang ini tidak bisa. Nah, dia salah menaruhkan alat ukur ini, terukur ke yang sini, maka alat ukurnya pun langsung meledak. Meledak betul, jadi kan karena dia short circuit di dalamnya dengan tegangan 20 kV. Untung orangnya selamat yang mengukur itu. Maka jangan salah untuk mengukur. Kalau tegangannya di atas 200 ini sudah tidak bisa lagi dia menggunakan alat ukur ini. Jadi maksimalnya pasti 200 volt DC. Begitu.
Jadi kalau sudah kita pilih ke jarum ke skala yang paling tinggi, jika jarum tidak menyimpang, sedangkan switch skalanya harus kita pindahkan ke posisi yang lebih rendah. Misalnya tadi di posisi switchnya di 250. 250. Kemudian dia nggak menyimpang atau katakanlah menyimpang sih tapi sedikit nggak bisa diamati. Nah, berarti skalanya ini kebesaran. Maka dipilihlah yang tadi 50 misalnya switchnya. Jadi cari yang menghasilkan kalau misalnya dia ketika kita ukur skalanya cuma di sini, nah jarumnya menyimpang, oh ini berarti kita masih bisa naikkan lagi di yang 10. Turunkan, maksud saya diturunkan lagi ke yang skala 10. Supaya dia menyimpangnya semaksimal mungkin, tetapi tidak sampai habis. Artinya masih bisa kita membaca hasil pengukurannya. Misalnya masih gantung di sini. Oh, berarti bisa kita baca berapa sini. Misalnya 7 volt. Kenapa? Dengan penyimpangan yang semakin besar ke kanan, maka dia akan semakin teliti. Nah, hasil pengukuran kita itu akan makin teliti. Jadi skala yang kecil-kecilnya itu masih bisa diamati. Tapi kalau menggunakan skala besar, sementara tegangan yang kita ukur itu kecil, maka dia tidak akan teliti. Misalnya di sini dia mau menunjukkan. Sementara skala misalnya, skala kita gunakan 50. Jadi kita sulit menentukan di sini harga 0, kemudian 10. Nah, berapa volt kita di sini? 7 volt tadi kan. Tidak terlalu nampak. Tapi kalau kita pakai yang skala yang 10, maka 7 volt itu akan dengan jelas terlihat. Jadi hasil penelitian kita, hasil pengukuran kita pun akan semakin teliti. Oke, sekarang coba kalau Anda misalnya punya alat ukur di rumah, bisa Anda coba sebagai tugas. Misalnya ada 3 buah tahanan dipasang seri. Kemudian dihubungkan ke tegangan DC. Besar tegangannya itu 3 volt. Tahanan itu yang pertama itu 150 ohm. Yang kedua 300 ohm. Kemudian yang ketiga 200 ohm. Sini A, katakanlah di sini B, sini C, sini D. Maka Anda ukur
VAB, VBC, VCD. Berapa tegangan masing-masing? Ukurlah tegangan. Nanti secara teori bisa dihitung. Kalau secara teori kan kita tahu kan. Jadi hasil pengukuran ini kemudian secara teori berapa? Jadi ini bisa Anda lakukan di rumah buat rangkaiannya. Kemudian Anda rekam videonya. Kemudian Anda upload di YouTube. Linknya dikasihkan ke saya sebagai prakteknya untuk cara mengukur nilai tegangan pada tahanan pasang seri. Kemudian nanti Anda bisa juga buat secara paralel. Jadi kalau secara paralel dia dipasang ditumpuk. Bentar ya, ini nggak mau kembali ke halaman ya. Iya, halaman 5. Oke, mana tuh ya? Sorry, hilang gambar. Tadi saya gambar lagi ya, ini hapus ya. Seratus 150, 300, kemudian 200. Sementara tegangan ini itu 3 volt. Ini bisa Anda gunakan baterai atau juga bisa adaptor juga, asal Anda pastikan ini tegangannya adalah 3 volt, bisa adaptor. Bisa juga baterai. AA misalnya dipasang seri sehingga dia menghasilkan tegangan 3 volt. Lalu cari tegangan, ukur tegangan VAB sama VBC dan VCD. Baru Anda cari juga nilai tegangan ini secara teori. Cari tegangan masing-masing secara teori. Teori artinya dengan menghitung. Buat video pengukurannya. Nah, jadi buat videonya
dengan inilah, dengan ya ada pengantarnya. Baiklah, saya akan melakukan pengukuran untuk sebuah rangkaian sebagai berikut. Pertahanan 1, dan dijelaskan seperti itu. Di hasil rekamannya Anda upload di YouTube, kemudian linknya Anda kirimkan ke saya. Nama ini, link videonya ini, gitu. Masing-masing dikirimkan di Google Classroom. Udah ada kan Google Classroom kita kan? Terus saya cek loh mana Google Classroom. Ada, Pak. Ada ya, nah di situ dikirimnya nanti. Oke, saya kira sudah jelas. Sekarang kita, kalau ini juga ada dua ya, sekarang satu seri, satu juga paralel. Kalau Anda buat paralel, nilainya juga sama. Baterainya di sini berarti 3 volt juga, 150, 300, ini 200. Anda ukur juga. Lalu dia ukur di masing-masing tegangan di masing-masing ini. Di tegangan di R1, R2, R3. Baru Anda hitung secara teori dengan menggunakan rangkaian listrik atau dasar rangkaian listrik. Sekarang kita masuk ke mengukur arus DC. Ya, nah. Mengukur arus DC, jika kita hendak mengukur kuat arus, maka alat ukur yang dihubungkan seri terhadap arus yang hendak diukur. Jadi dihubungkannya secara seri. Hal yang harus diperhatikan untuk mengukur arus searah, yang pertama, hal yang harus diperhatikan, satu, persiapkan alat ukur. Baru letakkan switch skala pada posisi maksimal. Kemudian cek apakah jarum bergerak.
Jadi dia letakkan secara seri, misalnya kita mau mengukur arus, ini baterai, kemudian sini ada tahanan. Kalau kita mau mengukur arusnya, maka ini kita letakkan di alat ukurnya. Jadi diletakkan secara seri sehingga dia arus yang mengalir itu melewati alat ampermeter tersebut. Jadi alat atau probe-nya kita letakkan yang merah, biasanya ada merah sama hitam, yang merah ke dekat baterai sini, yang ke arah positif ini. Kemudian yang sini ini jadi ini merah, sini hitam. Nah, baru kita baca berapa penunjukannya. Sama cara membacanya seperti membaca tegangan tadi. Jadi yang jelas di sini ya, poin pentingnya adalah alat ukur harus dihubungkan secara seri dengan rangkaian. Artinya rangkaian itu diputus, kemudian dimasukkan ke alat ukur. Tidak bisa mengukur arus itu tanpa memutus rangkaian. Jika kita masih menggunakan alat ukur ini gitu. Oke, untuk mengukur arus DC cuma seperti itu aja ya. Penting kita tahu alat ukurnya seperti apa. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Mari kita mau lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi kalau tadi itu adalah pembahasan mengenai mengukur arus DC atau arus searah. Nah, beda kalau kita mau mengukur arus bolak-balik. Mengukur arus bolak-balik atau AC. AC adalah kepanjangannya ini adalah AC alternating current.
Jadi kenapa dikatakan arus bolak-balik? Karena ada yang tahu kenapa dikatakan arus bolak-balik? Coba Aji Prayogo, apa yang dimaksud dengan arus bolak-balik? Aji? Mungkin tidak ada Aji nih ya. Mungkin. Iya Pak, ya Pak. Di mana tadi? Kok nggak nyahut? Iya Pak, lagi di apa Pak? Di apa? Nanti apa-apa pula. Harus bolak-balik ya Pak. Iya. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik Pak. Arus yang berubah. Arus yang berubah-ubah secara bolak-balik Pak. Maksudnya bolak-balik itu apa? Kiri kanan atau mana? Atas bawah? Jadi itu rangkaiannya bisa mana ya Pak? Loh, kok nanya saya? Coba, apa itu harus bolak-balik menurut Anda, pemahaman Anda? Kan Anda belajar di dasar konversi. Kita bisa menghitung tegangannya itu dari negatif ke positif atau positif ke negatif gitu Pak. Oh, seperti itu ya pemahaman Anda. Oke. Iya Pak. Sekarang Muhammad Adrian. Kan? Nah, apa itu harus bolak-balik? Arus bolak-balik itu sama yang dibilang Bang Haji tadi, Pak. Arus yang berubah secara bolak-balik. Nah, contohnya itu rangkaiannya itu dari atas, Pak, ke bawah, Pak. Dari atas ke bawah. Saya masih ragu pemahaman Anda mengenai arus bolak-balik ini. Dengan kata-kata yang Anda sampaikan itu sepertinya Anda belum Anda menangkap bahwa arus bolak-balik itu dia arusnya kiri kanan gitu kan. Ya kan? Betul, Pak. Berarti itu pemahamannya masih belum tepat. Yang dimaksud dengan arus bolak-balik itu. Coba Wahdi Al-Fikri. Wahdi Al-Fikri. Fatur Rahman. Ya Pak. Nah, coba Fatur Rahman. Apa itu arus bolak-balik? Arus bolak-balik adalah arus yang nilainya berubah-ubah, Pak. Nah, itu dia. Dari mana Anda baca? Google, Pak. Dari Google. Apa, asal dipahami lah. Yang mana itu yang nilainya berubah-ubah? Itu. Jadi, alternating current atau arus bolak-balik ialah arus yang arahnya dan besarnya berubah setiap saat secara periodik. Nggak boleh nggak periodik. Sekali berubah terus negatif terus gitu, nggak boleh. Jadi harus sekali negatif, terus beberapa saat kemudian menjadi positif. Dan itu periodik. Kalau periodik kan dia punya frekuensi. Artinya setiap berapa detik dia kembali ke nilai asalnya itu. Oke.
Jadi seperti ini, dia periodik. Nah, nilainya kadang positif, kadang negatif. Sorry, tulisannya. Kadang negatif ya. Nah, jadi nilainya yang berubah-ubah. Nilainya berubah-ubah, kadang positif, kadang negatif, dan kadang nol. Misalnya di sini A, B, C. Maka arus mengalir itu ketika dari A ke B, ini nah, ketika dari sini dia maka nilainya itu positif. Yaitu ini dia. Kemudian pada saat sini nilainya semuanya negatif. Begitu juga seterusnya nanti. Akan positif lagi. Dan nanti akan turun menjadi negatif lagi. Itulah yang dinamakan arus bola balik. Maka alat ukurnya pun tentunya akan berbeda dengan alat ukur arus searah. Ada beberapa harga yang harus perlu diketahui pada arus bola balik, yaitu harga maksimum, arus, dan tegangan. Ini dia harga maksimum. Maksimum. Kalau ada yang kurang ngerti langsung ditanyakan aja ya. Kemudian ada juga harga sesaat. Jadi harga sesaat itu harga pada kurva ini pada nilai waktu-waktu tertentu, misal di sini ini ada harga sesaat.
Pak, suaranya nggak kedengaran, Pak. Oke, sekarang kedengaran? Alsarak, kedengaran Alsarak? Masih nggak kedengaran ya? Halo, tes. Tes. Kedengaran? Tidak kedengaran. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh, udah ada kedengaran. Berarti mikrofon saya yang macet. Kedengaran, Pak. Oke. Pak. Ada yang mau tanya kan? Oke, soalnya kalau yang puasa lagi serat ya. Nah, ini kan. Jadi ada tadi sampai di mana? Tegangan efektif. Tegangan efektif itu adalah tegangan RMS. RMS apa kepanjangannya tadi? Ada yang tahu? Apa Alsarak? RMS? Root mean square. Kemudian ada harga maksimum arus dan tegangan adalah harga yang terbesar terjadi pada waktu harga maksimum tadi udah kita lihat ya. Yang maksimum itu yang paling tinggi, yang minimum paling rendah. Puncak paling tinggi itu maksimum, puncak paling rendah itu minimum. Harga saat adalah harga pada titik-titik di kurva tadi. Besarnya akan berbeda-beda. Kemudian harga rata-rata, arus dan tegangan bolak-balik ialah harga yang harus dicapai oleh arus DC pada waktu yang sama dapat memindahkan sejumlah listrik yang sama. Jadi arus rata-rata itu adalah arus DC-nya. Jadi kalau halo ya, suara saya terdengar? Dia putus-putus. Jadi yang dimaksud dengan rata-rata itu di sini ini ya. Nah, inilah nilai rata-ratanya. Garis yang ditarik penuh, yang ini merupakan yang ini arus bolak-baliknya, kemudian yang saya arsir ini adalah arus rata-ratanya atau arus DC-nya. Sementara harus efektif adalah arus yang dapat menghasilkan energi dari gelombang tegangan bolak-balik tersebut.
Jadi ketika kita mengukur arus bolak-balik, ada banyak parameter yang harus kita lihat. Ada arus maksimalnya, ada minimal, ada rata-rata, dan ada arus efektifnya. Nah, sekarang ada juga mengukur tegangan pada rangkaian yang mengandung tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Dalam satu rangkaian itu bisa juga ada tegangan searah atau arus searahnya dan arus bolak-baliknya. Halo? Waalaikumsalam. Masih bisa? Pak Riza? Di gedung A205. Cuma kurma aja. Tapi kalau yang paket sebentar ya, saya matikan. Oke, jadi ada juga rangkaian itu yang punya arus searah dan arus bolak-balik. Maka dia tentunya mengukurnya harus menggunakan peralatan ya yang bolak-balik sama searah juga. Jadi nanti kalau dia mengukur tegangan bolak-balik, yang searahnya pun akan terukur. Oke, saya kira untuk hari ini sampai di sini saja. Nanti kita lanjutkan di alat ukur arus bolak-balik. Pembahasannya mengenai dasarnya sampai ke praktikalnya. Jangan lupa ya, tugasnya tadi dibuat dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Izin saya mau bertanya. Oh ya, silakan.
untuk tugasnya tadi kan kita praktek untuk mengukur resistansi Pak. Itu kalau kita nggak ada alatnya, boleh pakai yang virtual Pak, pakai Proteus misalnya Pak. Oke apa? LT Spice? Pakai aplikasi Proteus Pak. Oh, bisa dia dicolokkan ke tahanan-tahanan itu? Iya, bisa disimulasikan langsung Pak kalau di aplikasi Proteusnya. Enggak, ini kan praktek aja dulu. Nah, nanti alat ukurnya kan, Anda posisinya di mana? Nanti bisa pinjam di, ya sama siapapun ya bisa tuh. Bang Setia, sama saya aja Bang nanti ngerjain. Ada ya atau sama teman-temannya gitu kan. Ini alat ukurnya. Kalau mau ini di lab elektro pinjam praktek di sana, bawa yang tahanan-tahanan tadi, rangkailah baru tinggal ngukur aja, videokan, dah itu aja. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Batas pengumpulannya sampai kapan, Pak? Minggu depan dah bisa saya koreksi, saya lihat. Kan gampang itu kan, tinggal ngukur-ngukur aja, itu kan dasar. Jadi masing-masing kita jangan sampai misalnya ada, ya sebagian mungkin udah pengalaman kali, mahir kali ngukur, ada yang mungkin belum pernah dia ngukur gitu kan. Maka dengan tugas seperti ini kan dia bisa mulai melakukan pengukuran dengan peralatan. Oke. Ada lagi? Pak, untuk materi, untuk yang jawaban secara teorinya itu ditulis tangan, pengirimannya di Google Classroom, Pak. Bisa ya. Di situ juga memang Anda save dalam bentuk PDF, misalnya ditulis tangan, kemudian difoto, dah kirimkan di situ. Paling 1 lembar itu kan. Jangan lupa namanya, namanya sama nomor induknya, baru lampirkan tugasnya. Oke ya. Terima kasih. Oh Pak, ini Pak satu lagi. Oh, satu lagi ya, silakan. Pak izin Pak. Untuk pengukurannya boleh pakai yang digital kan Pak? Boleh. Kadang kan Siap. yang alat ukur lama itu nggak diketemukan lagi. Yang penting nanti kan ketemu harganya, pasti nggak sesuai dengan teori gitu kan. Nggak sesuai dengan teori itu aja. Alat ukur digital lebih simple kan, nggak pakai skala-skala. Dan membacanya lebih pasti kan, 3,25 misalnya gitu kan. Iya. Ya ada ya. Yo, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.